Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NIM 017. Berdasarkan hasil diskusi mandiri yang telah saya baca mengenai perkembangan peserta didik, poin pertama yaitu tentang definisi perkembangan individu. Perkembangan individu didefinisikan sebagai proses yang dimulai dari konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia, yang melibatkan pola perubahan. Ini dipengaruhi oleh kebatangan dan pengalaman individu. Terdapat berbagai tahap perkembangan seperti periode perkelahiran, masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan masa lanjut usia. Sikap individu terhadap perubahan yang terjadi dalam masa perkembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perilaku individu, stereotip budaya, nilai-nilai budaya, perubahan peran, dan pengalaman pribadi. Ini bertujuan untuk individu dapat beradaptasi dengan lingkungan dan mencapai harapan-harapan sosial baik secara fisik maupun psikis. Poin kedua yaitu mengenai tentang definisi perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merujuk pada bagian dari ilmu psikologi perkembangan yang fokusnya khusus pada mempelajari perkembangan individu pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Tujuannya ini agar untuk kita pahami aspek-aspek perkembangan individu tersebut secara mendalam dan menerapkan pemahaman tersebut dalam konteks pendidikan. Poin ketiga yaitu mengenai tentang prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Perkembangan ini mengikuti pola dan arah tertentu, serta terjadi dalam tempo yang berbeda-beda. Setiap fase perkembangan memiliki ciri khas yang berbeda-beda, dan setiap individu yang normal mengalami fase perkembangan yang sama. Fase perkembangan peserta didik dapat dibagi berdasarkan fase psikologis seperti masa kanak-kanak, masa keserasian sekolah, dan masa kematangan, ataupun berdasarkan proses belajar seperti masa prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan ataupun masa mahasiswa. Poin keempat yaitu mengenai tentang aspek-aspek perkembangan peserta didik. Aspek-aspek perkembangan peserta didik meliputi fisik, motorik, kognitif, intelektual, sosial, bahasa, emosi, kepribadian ataupun seni, serta moral dan penghayatan agama. Perkembangan individu merupakan hasil integrasi beberapa proses yaitu biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang saling berpengaruh dan mempengaruhi satu sama lain. Poin kelima atau poin yang terakhir yaitu mengenai tentang tahapan perkembangan peserta didik. Tahap perkembangan peserta didik pada periode progresif dan ditandai dengan dorongan untuk tumbuh dan berkembang yang lebih dominan daripada dorongan untuk bertahan. Rentang usia menurut Harlock terdiri atas 11 masa, di mana tahap perkembangan peserta didik SMP termasuk ke dalam rentang usia pubertas dan remaja awal. Liang membagi masa pubertas menjadi 3 fase yaitu pra-pubertas, pubertas, dan adolescence. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.